Ya, kami ingin berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada korban bencana alam, khususnya korban banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera, serta wilayah lain di Indonesia. Semoga para korban diberikan kekuatan dan daerah yang terdampak dapat pulih secepatnya. Belakangan ini mungkin banyak dari kita yang melihat dan mendengar berita mengenai lambatnya penanganan bencana. Di media sosial, tidak sedikit juga dari warganet yang meluapkan kekecewaan, kemarahan, dan kritik terhadap proses penanganan bencana tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga menyampaikan klarifikasi bahwa mereka sudah mengerahkan kemampuan untuk berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memulihkan daerah terdampak pasca bencana. Selain itu, ada beberapa pertanyaan besar yang menjadi topik utama. Mengapa bencana alam di Aceh, Sumatera, dan wilayah lain bisa menimbulkan kerusakan dan menyebabkan banyak korban? Lalu, mengapa ketika banjir bandang yang terjadi itu membawa banyak sekali kayu gelondongan? Siapa yang bertanggung jawab akan hal itu? Apakah hal tersebut memang murni karena faktor alam, atau ada campur tangan oknum-oknum yang merubah fungsi hutan menjadi perkebunan? Sehingga hal itu menjadi faktor utama yang menyebabkan tanah tidak dapat menampung debit hujan yang seharusnya intensitas hujan turun selama 1 bulan, namun ini hanya 1 hari saja. Mungkin menimbulkan dampak yang negatif, sehingga dapat merugikan masyarakat dan lingkungan. Namun di sisi lain, mungkin ada pandangan dari individu-individu yang terlibat dalam merubah fungsi hutan menjadi perkebunan merupakan berkah karena perkebunan berpotensi untuk menggerakkan roda ekonomi sebagai sumber ketahanan pangan dan memperoleh banyak keuntungan finansial untuk oknum-oknum yang berkepentingan. Tentu saja ada pro kontra terhadap pandangan-pandangan tersebut. Nah, perbedaan cara pandang inilah yang disebut persepsi. Apa itu persepsi? Perlu diketahui, teori dasar untuk membahas tentang persepsi, khususnya dalam teori psikologi, itu mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam psikologi, persepsi tidak hanya sekedar melihat atau mendengar. Persepsi adalah cara manusia memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap realitas. Menariknya, persepsi tidak bersifat tunggal. Ada beberapa pendekatan teori yang menjelaskan bagaimana persepsi terbentuk. Setidaknya ada 4 pendekatan teori yang membahas tentang apa itu persepsi. Pertama, teori stimulus respon. Stimulus adalah rangsangan dari luar diri manusia, sedangkan respon adalah perilaku atau reaksi yang muncul setelah stimulus tersebut diterima. Dalam teori ini, ada 2 aliran pemikiran. Aliran pertama melihat hubungan stimulus dan respon sebagai hubungan langsung, tanpa perantara. Sedangkan aliran kedua melihat bahwa ada proses internal dalam tubuh manusia, khususnya proses fisiologis, yang menjadi perantara antara stimulus dan respon. Artinya, tidak semua manusia akan merespons rangsangan dengan cara yang sama, karena ada proses internal yang berbeda-beda. Sederhananya gini, misalnya, bencana alam adalah stimulus yang sangat kuat. Hujan ekstrim, banjir bandang, rumah terendam,
semua itu memicu respon. Namun, respon individu tidak pernah seragam. Ada yang panik, ada yang marah, ada yang segera menyalahkan pihak tertentu, atau lempar batu sembunyi tangan. Mengapa bisa berbeda? Karena stimulus yang sama diproses oleh sistem psikologis yang berbeda pada setiap individu. Kedua, teori kognitif dan Gestalt. Pendekatan kedua adalah teori kognitif. Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk aktif yang mengolah informasi. Persepsi tidak hanya ditentukan oleh stimulus, tetapi juga oleh proses mental. Menurut Shearer, persepsi adalah representasi fenomena objek yang terorganisasi. Manusia tidak sekedar melihat bagian-bagian kecil, tetapi memaknai keseluruhan. Inilah yang dikenal dengan prinsip Gestalt, yaitu melihat keseluruhan yang bermakna, bukan melihat dari potongan-potongan kecil saja. Dengan kata lain, ketika kita melihat suatu peristiwa, kita tidak hanya melihat fakta mentah, tetapi langsung mengaitkannya dengan makna tertentu. Sederhananya, teori kognitif menjelaskan bahwa individu tidak melihat peristiwa sebagai potongan-potongan puzzle, tetapi melihatnya sebagai keseluruhan yang bermakna. Contohnya, ketika individu melihat berita banjir di Aceh dan Sumatera, maka ia bisa memaknainya secara keseluruhan dengan pengalaman masa lalu, berita sebelumnya, dan keyakinan yang sudah dimiliki. Ketiga, persepsi adalah proses berpikir. Pendekatan berikutnya merujuk pada pemikiran Piaget yang dikembangkan oleh Berlin. Beberapa hal penting dalam persepsi menurut pendekatan ini antara lain, stimulus sangat bervariasi. Persepsi berbeda antara satu orang dengan orang lain. Persepsi juga bisa berubah dari waktu ke waktu. Persepsi tergantung pada indera mana yang digunakan. Dan persepsi cenderung berkembang ke arah tertentu, namun tidak selalu teratur. Craig dan Crutchfield menambahkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh dua faktor besar, yaitu faktor struktural dan faktor fungsional. Faktor struktural berkaitan dengan objek fisik dan sistem saraf, sedangkan faktor fungsional berkaitan dengan kondisi psikologis individu, seperti suasana hati, kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan karakter kepribadian. Inilah sebabnya mengapa satu peristiwa bisa dipersepsikan sangat berbeda-beda oleh orang yang berbeda. Contohnya adalah perkebunan sawit itu menggerakkan ekonomi. Hasil ekspornya mendatangkan devisa negara. Hanya saja, bagi aktivis dan kebanyakan masyarakat berpendapat bahwa kemanfaatan ekonomi dari perkebunan sawit itu tidak sebesar dengan dampak buruk jangka panjang yang dihasilkan dari perubahan fungsi hutan. Aktivis berpendapat bahwa hutan yang berubah menjadi perkebunan sawit itu tidak mungkin dipulihkan dalam waktu yang singkat, bahkan memerlukan ratusan atau ribuan tahun untuk menjadi hutan kembali. Keempat, teori lapangan, field theory. Dalam teori lapangan, Kurt Lewin menggunakan metode konstruktif. Lewin menyatakan
bahwa selama ini ilmu psikologi telah terjebak dalam metode kategorisasi klasifikasi. Lewin menolak pendekatan psikologi yang terlalu mengandalkan klasifikasi seperti normal, tidak normal, pintar, atau tidak pintar. Menurutnya, untuk memahami perilaku manusia, kita harus melihat relasi antara individu dan lingkungannya secara dinamis. Konsep penting dalam teori ini adalah ruang kehidupan, life space. Ruang kehidupan adalah hasil interaksi antara manusia dan lingkungan yang bermakna bagi dirinya. Perilaku manusia terjadi karena adanya perubahan dalam ruang kehidupan tersebut. Artinya, manusia bertindak bukan hanya karena masa lalu, tetapi karena kondisi psikologis yang sedang berlangsung saat ini. Lingkungan yang tidak bermakna secara psikologis bagi seseorang tidak akan mendapat respon yang berarti. Contohnya, hutan. Bagi pembalak liar, hutan adalah sumber penghasilan. Bagi pengusaha, alih lahan hutan untuk dijadikan perkebunan atau pertambangan adalah sumber penggerak ekonomi. Bagi aktivis lingkungan, hutan adalah sumber kehidupan yang harus dilindungi. Objeknya sama, tapi persepsinya berbeda. Nah, contoh lain yaitu ketika banjir membawa kayu gelondongan. Persepsi publik pun terbelah. Ada yang melihatnya sebagai bukti deforestasi, ada yang melihatnya sebagai fenomena alam biasa. Dalam teori lapangan, manusia hanya merespon lingkungan yang bermakna secara psikologis baginya. Selain itu, dalam teori lapangan, setiap lingkungan memiliki nilai, valensi positif atau negatif. Jika perkebunan dipersepsi bernilai ekonomi, maka ia menjadi daya tarik. Jika hutan dipersepsi sebagai penghambat pembangunan, maka ia akan disingkirkan. Keputusan manusia adalah hasil kalkulasi psikologis pada saat itu. Dan keputusan-keputusan inilah yang perlahan membentuk resiko bencana. Dalam psikologi lingkungan, persepsi menjelaskan bagaimana manusia memahami dan menilai lingkungannya. Menurut Sarwono, ada dua pendekatan utama, pandangan konvensional dan pandangan ekologis. Untuk pandangan konvensional, melihat persepsi sebagai kumpulan penginderaan yang diolah di otak. Seseorang mengenali objek dengan mengaitkan rangsangan yang diterima dengan pengalaman masa lalu dan memahami lingkungan. Lingkungan yang bermakna akan lebih mudah diingat, sedangkan lingkungan yang tidak bermakna akan mudah dilupakan. Makna inilah yang membentuk peta di kepala kita, dan ini disebut dengan peta kognitif atau peta mental. Bentuk-bentuk persepsi terhadap lingkungan. Pertama, ruang personal, personal space. Ruang personal adalah batas maya di sekitar diri seseorang yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Ukuran ruang personal ini berbeda-beda, tergantung hubungan, usia, jenis kelamin, kepribadian, dan budaya. Edward Hall membagi ruang personal menjadi 4 jarak, yaitu jarak intim,
personal, sosial, dan publik. Ruang ini merupakan jarak fisik dan sarana komunikasi nonverbal. Maksudnya, setiap individu itu punya batasan atau punya boundaries yang nggak bisa dilihat. Individu punya jarak untuk orang terdekat, ada jarak untuk teman, dan ada jarak untuk orang asing. Kedua, privacy. Privacy adalah keinginan seseorang untuk tidak diganggu, baik secara fisik maupun psikologis. Privacy mencakup keinginan untuk menyendiri, menjaga kerahasiaan diri, serta mengontrol informasi pribadi. Setiap individu memiliki kebutuhan privasi yang berbeda-beda, tergantung kondisi dan situasi. Ketiga, territoriality. Territorialitas adalah wilayah nyata yang dianggap sebagai milik seseorang. Teritori bisa berupa rumah, ruang kerja, ruang kelas, hingga ruang publik. Pelanggaran terhadap teritori seringkali menimbulkan konflik, meskipun tidak disadari. Keempat, kesesakan dan kepadatan. Kepadatan adalah kondisi objektif, sedangkan kesesakan adalah persepsi subjektif terhadap kepadatan. Tempat yang padat belum tentu padat terasa sesak. Kesesakan muncul ketika kepadatan menghambat tujuan atau interaksi sosial seseorang. Kelima, peta mental. Peta mental adalah gambaran subjektif tentang lingkungan yang tersimpan dalam ingatan. Peta mental membantu kita mengenali tempat, menentukan arah, dan membangun identitas diri. Karena sifatnya subjektif, peta mental setiap orang bisa berbeda meskipun berada di tempat yang sama. Keenam, stres. Ketika rangsangan lingkungan berada di luar ambang toleransi seseorang, maka muncullah stres. Stres adalah beban mental yang mendorong individu untuk melakukan penyesuaian diri atau coping behavior. Dalam memahami keenam bentuk persepsi terhadap lingkungan, sederhananya seperti ini. Dalam psikologi lingkungan, banjir bukan hanya kerusakan fisik. Ia mengganggu ruang personal, privasi, dan teritori manusia. Rumah terendam berarti teritori primer hilang. Pengungsian padat berarti kesesakan meningkat. Ketika ambang toleransi terlampaui, stres pun muncul, dan manusia akan mencari cara bertahan. Selain itu, dari pandangan psikologi lingkungan, perkebunan dan hutan merupakan dua hal yang berbeda, sehingga pandangan sama-sama ada pohon yang menghasilkan oksigen itu tidak relevan. Perkebunan akan merubah kontur tanah, struktur, dan lapisan tanah. Jadi ketika membuka perkebunan, tanah yang bergelombang harus diratakan. Aliran sungai akan diubah untuk irigasi. Hal ini akan mengubah kontur daratan secara keseluruhan. Dibutuhkan akan dibatasi, bahkan dimusnahkan. Contohnya, tanaman selain sawit
akan dianggap sebagai hama, bahkan jika tanaman itu adalah tanaman endemik yang hanya ada di area yang sudah dijadikan perkebunan. Bahkan, hewan-hewan yang langka seperti harimau, badak, gajah, cendrawasih, orang-utan, dan serangga endemik hanya bisa ditemukan di area tersebut, akan dianggap hama, dan harus dari seluruh pembahasan ini kita bisa memahami bahwa persepsi bukanlah kebenaran mutlak. Persepsi adalah hasil interaksi kompleks antara stimulus, pengalaman, emosi, dan lingkungan. Perbedaan persepsi bukan untuk diperdebatkan secara emosional, melainkan dipahami sebagai bagian dari dinamika manusia. Dengan memahami persepsi, kita bisa menjadi lebih bijak, lebih empatik, dan lebih terbuka dalam melihat perbedaan. Dan semoga para pemangku kebijakan dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengedepankan lingkungan hijau. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe Safa Channel. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap belajar, dan tetap waras menghadapi dunia yang penuh informasi simpang siur. Sampai jumpa.